Shalom, saudara sekalian. Terpujilah Tuhan, penolong, pelindung, dan pemelihara kita semua. Pagi ini saya sampaikan renungan singkat yang saya beri tema Hidup yang Murah Hati. Teksnya diambil dari kitab Amsal pasal 11, mulai ayat 24 sampai ayat 26. Ada yang menyebar harta, tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa, namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Siapa menanam gandum, ia dikutubi orang. Tetapi berkat turun atas orang yang menjual gandum. Saudara sekalian, hidup manusia ditentukan atau dipengaruhi oleh banyak faktor. Salah satu faktor yang paling sering digumulkan adalah apa yang namanya faktor ekonomi, yang menyangkut kebutuhan dasar seperti makan, minum, pakaian, dan tempat tinggal. Dan dalam perjalanan hidup manusia, tidak selalu situasi itu aman, tentram. Tidak selalu ada kecukupan. Kadangkala juga ditimpa oleh keterbatasan dan kekurangan. Sebagai orang percaya, kita dinasihati supaya hidup dengan murah hati. Artinya, hidup yang tidak pelit. Mengapa? Karena kita percaya bahwa hidup kita sangat bergantung pada kasih dan berkat Tuhan. Walaupun juga di sisi lain memang sangat tergantung bagaimana kita menjadi hidup yang rajin sekaligus cerdas dalam mengatur keuangan. Teks kita berkata, ada orang yang menyebar harta tetapi tambah kaya. Ada yang menghemat sedemikian rupa tetapi tetap kekurangan. Dan saudaraku, itu realita yang dalam sudut pandang iman adalah sebuah kebenaran yang terkait dengan iman dan kepercayaan kita kepada Tuhan. Hidup ini tidak boleh pelit. Walaupun kadang-kadang terbatas, kita juga haruslah membatasi diri. Dalam arti tidak dihabiskan sendiri, berbagi. Karena itulah yang diajarkan Tuhan kepada kita. Mengasihi sesama seperti mengasihi diri sendiri. Dan karena itu kita tidak boleh menjadi pelit. Kita harus rela berbagi. Bahkan dalam teks tadi, siapa menahan gandum itu adalah ekspresi orang yang sangat egois. Menahan gandum supaya nanti harganya naik, menimbun. Nanti kalau sudah terjadi krisis gandum, lalu dijual dengan harga tinggi. Sangat egois. Dan kata firman Tuhan, orang yang melakukan itu dikutuki. Tapi siapa yang menjual gandum, dia diberkati. Karena itu, saudaraku, teks ini sekali lagi mengajar kita bagaimana kita hidup. Dan karena itu, saudaraku, firman Tuhan berkata bahwa ukuran yang kita pakai itu akan dikenakan kepada kita. Lukas 6:30, berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang dan tumpah keluar, akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan dikenakan kepadamu. Artinya, saudaraku, kalau kita hidup pelit, mungkin Tuhan juga akan memberikan kita dengan keterbatasan. Artinya karena kita memakai ukuran kita pelit, mungkin Tuhan juga melakukan hal yang relatif sama. Kepada orang yang pelit, Tuhan juga beri dengan keterbatasan. Karena itu, haruslah kita murah hati. Sekali lagi, saudaraku, tidak berarti kalau murah hati, lalu kita berlimpah-limpah. Tetap selalu ada bagian kita, di mana kita harus bekerja keras, bagaimana kita memakai waktu dan kesempatan untuk bisa mendapat penghasilan yang mencukupkan. Tapi juga diperlukan kecerdasan bagaimana kita mengelola uang yang kita terima dengan cerdas, sehingga kita tidak mengalami kesalahan. Tetapi sisi lain adalah tidak boleh pelit. Karena itu yang diajarkan kepada Tuhan. Tuhan yang murah kepada kita, yang memberkati kita, seharusnya kita juga rela berbagi. Sekali lagi, karena ukuran yang dikenakan kepada kita, ukuran yang kita pakai akan dikenakan kepada kita. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terpujilah nama-Mu. Terima kasih hari ini kami bersama-sama bisa merenungkan sabda Tuhan. Dan kami percaya bahwa sabda Tuhan adalah kebenaran yang menuntun kami dan yang membuat kami hidup damai dan sejahtera.
manakala kami mentaatinya. Dan kami dinasihati hari ini bahwa hidup memang tidak mudah, tetapi juga hidup tidak boleh pelit. Hidup harus murah hati. Karena murah hati adalah ekspresi orang beriman. Sebagaimana dia diberkati Tuhan. Dan layak dia juga berbagi dengan sesama. Menolong kami hari ini dalam segala kesibukan tanggung jawab. Dan menolong kami supaya kami menjalani hidup ini sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Terpujilah namamu, Bapa, terima kasih. Amin. Selamat pagi.